Teknik pengambilan sampel yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS, yang disusun oleh Yohana Christine Batee dengan NIM C1C022155. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya disebut populasi infinite atau tak terbatas. Dan populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti disebut juga dengan populasi yang dapat diberi nomor identifikasi. Misalnya murid sekolah, jumlah karyawan tetap pabrik, dan lain-lain disebut populasi finite. Pengertian populasi yang lebih kompleks adalah bahwa populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada subjek yang diteliti, akan tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek tersebut. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite, sedangkan jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah tetap atau jumlahnya tak terhingga disebut populasi infinite. Yang kemudian sampel penelitian yaitu merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel atau sample statistics yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya. Peneliti dapat meneliti seluruh elemen atau anggota populasi atau sensus, atau meneliti sebagian dari elemen populasi 3 atau penelitian sampel. Apabila jumlah populasi relatif besar atau sulit dihitung, peneliti seringkali secara teknis mengalami kesulitan untuk melakukan penelitian sensus. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan antara populasi dan sampel. Yang pertama, kelebihan populasi itu data dijamin lebih lengkap dan pengambilan kesimpulan atau generalisasi lebih akurat. Kelebihan sampel yaitu efisien penggunaan sumber daya dan anggota sampel lebih mudah didata atau dilacak di lapangan. Tetapi kelemahan dari populasi yaitu membutuhkan banyak sumber daya seperti biaya, tenaga, dan waktu, dan juga tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak di lapangan. Kemudian kelemahan dari sampel itu membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel, dan pengambilan kesimpulan atau generalisasi perlu analisis yang diteliti. Teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan dikenakan pada populasi atau generalisasi. Tujuan pengambilan sampel agar sampel yang diambil dari populasinya atau representatif atau mewakili, sehingga dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mengestimasi populasinya, dan juga digunakan dalam menghubungkan cara-cara dari pengambilan suatu sampel. Cara melakukan pengambilan sampel yaitu: yang pertama, definisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka-kerangka serta mengumpulkan seluruh peristiwa yang bisa terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik maupun metode pengambilan sampel yang tepat dan sesuai. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Jenis-jenis pengambilan sampel: yang pertama, ada sampel probabilitas atau probability sampling, didasarkan pada konsep seleksi acak dan setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk menjadi sampel. Yang kedua, itu pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel tidak acak dan subjektif, yakni setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.